Perlawanan Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo belum berakhir. Setelah menjalani proses hukum dan sempat ditahan di Polda Metro Jaya, Roy Suryo kini kembali menempuh jalur pra-peradilan. Tak tanggung-tanggung langkah ini sudah memasuki pra-peradilan jilid 3. Kali ini Roy Suryo mempersalahkan penahanan yang pernah dijalaninya dan menuntut ganti rugi sebesar 206 juta kepada Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu 22 Juli 2026 baru dimulai pada Rabu 29 Juli 2026. Sidang sempat tertunda karena pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir dalam persidangan saat itu. Dalam sidang perdana ini, kuasa hukum Roy Suryo membacakan permohonan pra-peradilan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi total 206 juta rupiah. Rinciannya 106 juta untuk kerugian material dan 100 juta rupiah untuk kerugian imaterial. Kerugian material ini dikaitkan dengan penahanan Roy Suryo selama 4 hari. Salah satunya kubu Roy Suryo menghitung hilangnya pendapatan dari channel YouTube pribadinya. Pendapatan itu diklaim mencapai 3 juta per hari dan jika dikalikan 4 hari penahanan nilainya mencapai 12 juta rupiah. Kemudian ada biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat. Biayanya disebut mencapai 5 juta rupiah per hari atau total 20 juta untuk 4 hari. Tak berhenti di situ, kubu Roy Suryo juga memperhitungkan biaya litigasi tim advokasi yang berjumlah 11 orang. Untuk satu paket pra-peradilan, biaya yang disebutkan mencapai 30 juta rupiah. Sedangkan biaya transportasi dan makanan untuk 11 anggota tim selama 8 hari dihitung sebesar 44 juta rupiah. Sementara itu 100 juta rupiah lainnya diajukan sebagai ganti rugi imaterial. Kubu Roy Suryo menyebut nilai tersebut berkaitan dengan dampak psikologis, serangan terhadap kehormatan, rasa cemas, hingga stigma sosial akibat pemberitaan di media. Langkah pra-peradilan jilid 3 ini menjadi babak terbaru dalam perlawanan hukum Roy Suryo. Sebelumnya dia juga sudah mengajukan 2 pra-peradilan dengan materi gugatan yang berbeda. Pra-peradilan pertama berkaitan dengan tindak penyidik Polda Metro Jaya, mulai dari penggeledahan, penangkapan hingga penahanan. Dalam putusan yang dibacakan pada 7 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan sebagian permohonan Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan hingga penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Putusan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan jilid 3, kali ini untuk menuntut kerugian atas penahanan yang dijalaninya. Namun perlawanan Roy Suryo tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian mengajukan pra-peradilan jilid 2 yang mempersalahkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pra-peradilan kedua ini digelar pada Juli 2026. Namun hasilnya berbeda. Hakim menolak permohonan Roy Suryo. Dengan putusan tersebut, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi dinyatakan sah. Polda Metro Jaya pun merespon putusan tersebut. Polisi menyatakan menghormati keputusan hakim dan menilai putusan itu tidak serta-merta membuat seluruh penyidikan menjadi tidak sah. Sebab berkas perkara beserta alat bukti disebut telah memasuki tahap 2 atau sudah diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Kini Roy Suryo kembali menghadapi proses pra-peradilan jilid 3 setelah sidang. Roy Suryo menyerahkan keputusan mengenai langkah hukum selanjutnya kepada tim kuasa hukumnya. Namun dia memberikan sinyal perlawanan hukum ini masih bisa berlanjut. Di tengah proses pra-peradilan jilid 3 yang sudah terdaftar di pengadilan, Roy Suryo mengungkap kemungkinan munculnya pra-peradilan jilid 4. Artinya jalur pra-peradilan masih menjadi pilihan bagi Roy Suryo untuk menguji langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Sementara itu proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus berlanjut. Demikianlah headline Anyus ID hari ini. Ikuti perkembangan gugatan pra-peradilan Roy Suryo hanya di Anyus ID. Saya Putiani Yasmin.
Sampai jumpa.